orang yang suka berbagi? Atau Anda yang suka mengharapkan orang lain berbagi kepada Anda? Anda akan tahu persis Anda sudah bertumbuh secara rohani atau tidak ketika Anda gampang, mudah tersentuh, mudah berbagi. Saya pikir saya lolos di sini. Bagaimana dengan saudara? Saya masih ingat saudara melihat orang pelit. Setiap kali saya KKR di Lumajang dulu selalu dibawa ke restoran yang sama. Dan pemilik restoran itu saudara selalu matanya begini. Lihat semua yang lagi makan begini. Tidak ada senyumnya sama sekali. Nah, baru saya dengar akhir-akhirnya gembala sidang bilang ini orang ini pelitnya bukan main. Waduh saudara, saya lihat orang pelit seperti itu saya bilang, aduh, tidak ada sukacita sama sekali. Makanya benar kalau orang kikir susah masuk surga. Karena di surga itu sukacita. Saudara harus berbagi senyum di surga. Mulailah berbagi senyum di dunia ini. Supaya waktu masuk surga tidak kaget, katakan amin. Stop stealing and start giving. Real maturity is seeking to add, not to subtract. It's seeking to give, not to take. Be a giver. Kedewasaan rohani yang sesungguhnya adalah orang yang suka memberikan nilai tambah kepada orang lain. Bukan menarik atau memorotin atau mengambil orang lain. Itu ketahuan kalau masuk warung, masuk restoran. Saudara akan tahuan dalam grup. Ya kan? Siapa-siapa yang mengharapkan nanti ada yang bayari. Nanti dia yang bayari. Saya berdoa supaya dia yang bayari saya. Oh Tuhan, aku berdoa supaya yang di depan saya ini nanti yang bayarin. Oh Tuhan. Kemudian kalau sudah mau berdiri, mau seperti nyumbang, bayar sama-sama. Kalau di Amerika, di Eropa makan sama-sama bayar sendiri-sendiri. Ya kan? Kalau di Indonesia kadang-kadang enggak, ya kan? Makan sama-sama yang ngajak itu yang diandalkan. Ya kan? Luar biasa, tapi saya senang sekali kapan hari ditraktir oleh Abi makan babi guling. Ini luar biasa. Yonri bahkan mau mentraktir saya juga. Yang akhirnya mentraktir, ya kan? Luar biasa. Jadi saudara, apa yang saudara lakukan adalah bentuk bahwa Anda sedang dewasa secara rohani. Tengok teman saudara, mau dewasa, jangan pelit. 1, 2, 3. Masih ingat waktu saudara anak-anak? Salah satu ciri bahwa saudara masih anak-anak adalah kalau dapat apa-apa digenggam sendiri. Ya kan? Masih ingat saudara? Kasih permen 2 minta 3, 3 minta 4, 4 minta 5, udah penuh di sini, masih dipegang di sini, ya kan? Saya masih ingat itu. Karena itu anak-anak. Tapi setelah saudara menjadi dewasa, harus ada tanda bahwa saudara suka berbagi. Haleluya. Amin. SPPT tahu siapa yang suka berbagi dan siapa yang pelit? Saudara, kalau saudara menjadi orang yang gemar menolong, gemar berbagi, kalau ada kiriman, saudara traktir teman-teman saudara, Anda harus bersyukur karena Anda tahu Anda sedang bertumbuh secara rohani. Amin. Haleluya. Yang keempat, speak grace instead of profanity. Pembicaraanmu, ucapanmu penuh kasih karunia. Orang yang bertumbuh secara rohani, ucapannya adalah ucapan kasih karunia, bukan kutuk. Kalau ada orang suka menguntuki orang lain, Anda bukan sedang bertumbuh. People who curse have small vocabularies. Orang yang suka mengutuki orang lain, dia kekurangan kata-kata. Waspadai itu saudara. They are frustrated with anyone and cannot have difficult conversation. Orang ini tidak bisa melakukan percakapan yang baik. It takes effort to build people up with words. Be kind, speak well, use word to describe that you are frustrated instead of curse word. Saudara, be kind, speak well. Ini 2 kata kunci. Be kind, speak well. 1, 2, 3. Tahu artinya? Be kind. Jadilah orang baik dan ngomong yang baik. Meskipun hatimu sedang tidak baik. Usahakanlah ngomong yang baik. Jangan terucap kutuk. Woi, saudara-saudara, pernah ketemu dengan orang yang suka mengumpat?
suka mengutuk. Saya masih ingat ada teman saya kalau dia lagi marah dia kutukin, bahkan neneknya sendiri kutukin. Namanya Yepto. Kalau dia lagi marah, tidak dikasih makan pagi, dia menangis. Dia lama dia bilang, neneknya dikutuk, kau mati dipadoki songo. Misalnya. Tahu maksudnya? Kau mati batu nisannya 9 nanti. Nah saudara-saudara, Anda harus belajar speak well, be kind, speak well. Meski kadang-kadang hati sudah belum lagi lega, saudara diperlakukan tidak baik, saudara ditipu, saudara bahkan dimanfaatkan oleh orang. Usahakan untuk be kind. Itulah yang Yesus ajarkan kepada kita. Speak well. Tidak usah saudara mengatakan, apalagi masuk status, saya doakan supaya kamu sambar petir, setelah disambar petir diinjak oleh kuda, kemudian dipatok ular. Tidak usah begitu saudara. Speak well, be kind. Amin. Haleluya. Kalau mau mengumpat atau mau marahi orang itu ke kuburan dulu. Jangan di situ. Apalagi di status. Saya kadang-kadang kira ada orang marah-marah di status. Saudara sedang mengekspos siapa dirimu yang sejatinya. Ya kan? Jangan saudara. Speak well. Katakan kepada teman saudara, be kind, speak well. Amin. Jadi kalau saudara tidak suka dengan saya dan marah dengan saya, be kind, speak well. Amin. Soal saudara mau terus kerjasama dan senyum dengan saya itu terserah setelah itu. Tapi jangan sampai mengumpat-umpat saya, apalagi di depan istri saya. Habis riwayat saudara. Amin. Nomor 5. Saudara suka nomor 5. Tanda bahwa Anda sedang bertumbuh secara rohani adalah practice forgiveness instead of bitterness. Practice forgiveness instead of bitterness. Suka mengampuni. Mudah mengucapkan kata maaf. Saudara paling tahu apakah Anda paling cepat, paling mudah, paling gampang, suka rela memberikan maaf, atau seperti anak kecil dulu. Ayo minta maaf kepada kakakmu. Minta maaf sekarang. Minta maaf aja dipaksa. Karena dia masih anak-anak. Saudara pernah dipaksa minta maaf oleh orang tua saudara? Minta maaf kepada temanmu. Minta maaf kepada kakak. Ayo minta maaf. Itu masih anak-anak. Setelah saudara dewasa, tidak perlu dipaksa. Amin. Apalagi kalau saudara seperti merengek-rengek. Kalau kamu minta maaf, baru saya masak. Minta maaf dulu saya masak buat kamu. Minta maaf dulu saya akan setrika buat kamu. Bisa gak? Bukan. Ya kan? Begini, masing-masing mengevaluasi apakah saudara termasuk golongan orang yang mudah memaafkan atau sulit memaafkan. Anda paling tahu. Dan itu adalah tanda bahwa rohani saudara bertumbuh atau tidak. Amin. Haleluya. Yang paling bagus adalah kalau Anda adalah orang yang mudah meminta maaf, itu juga bagus. Bukan hanya mudah memaafkan. Pernah jotaan? Tahu jotaan? Saudara tidak mau ngomong dengan teman gara-gara masalah kerupuk. Ya, gara-gara masalah pembagian kerupuk, saudara tidak suka dengan teman. Dulu waktu saudara masih kecil, masih ingat? Saudara tidak mau ngomong. Sudah sama-sama teman saudara, saudara tidak mau lihat. Ya, masih kecil. Nanti akhirnya saudara pakai tangan begini. Ya. Atau gini. Ya. Ya. Siapa yang dari kecil suka mengambil inisiatif untuk wawuh, namanya wawuh, rekonsiliasi, memaafkan, saudara ada tanda-tanda baik, bertumbuh rohani. Pak Rudi kalau lagi marah-marah siapa yang lebih dahulu meminta maaf? Wah luar biasa, luar biasa. Ibu Rina siapa yang dulu minta maaf?
Pak Roni, salut. Bu Tari siapa yang dulu minta maaf? Bu Tari, luar biasa. Jadi saudara-saudara, berbahagialah Anda yang gampang memaafkan dan gampang meminta maaf. Anda diberkati. Karena saudara-saudara, meminta maaf dan memaafkan harusnya menjadi gaya hidup kita semuanya. Jangan sampai Anda menyimpan kesalahan dan kalau saudara berbuat salah tidak berani meminta maaf kepada orang itu. Segera bertobat. Amin. Keeping score of years. You need to watch when you keep score of the years. Waspadai kebiasaan menghitung kesalahan orang. Tiap kali bikin salah catat, ini ke-45. Besok dia bikin kesalahan 46. Ya, pasangan dicatat tanggalnya, ya kan? Tanggal 6 Januari dia bikin kesalahan yang ke-137. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.